Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bunda Nia, SD Al-Azhar Sifa Budi Solo. Pada kesempatan ini, Bunda akan menyampaikan materi tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa jumlah Asmaul Husna ada 99. Asmaul Husna yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, Al-Khabid dan Al-Basit. Yang kedua, Al-Khafid dan Ar-Rafi. Yang ketiga, Al-Mu'iz dan Al-Muzil. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama, Al-Khabid dan Al-Basit. Asma Allah Al-Khabid artinya Allah Maha Pengendali. Allah adalah zat yang mengendalikan seluruh kehidupan makhluk. Asma Allah Al-Khabid juga mengandung arti bahwa Allah yang membukakan dan menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Lawan dari Al-Khabid adalah Al-Basit, artinya Maha Melapangkan. Allah yang meluaskan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya. Banyak yang pengetahuannya terbatas, namun dapat memperoleh kekayaan harta. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang pengetahuannya luas, namun tidak menjadi orang yang kaya harta. Hal itu terjadi karena Allah lah yang meluaskan atau menyempitkan rezeki bagi setiap manusia. Semua peristiwa yang terjadi di alam ini berlangsung atas kehendaknya yang tidak dibatasi oleh siapapun. Hal itu sebagaimana dinyatakannya dalam Al-Quran surat Al-Ra'd ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Artinya, Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kedua ayat di atas memantapkan keyakinan kita bahwa segala macam rezeki dan nikmat, baik yang telah atau belum diterima oleh manusia, adalah atas kehendak Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah berkewajiban untuk berusaha, sedangkan hasilnya tergantung kepada kehendak Allah. Kita diperintahkan untuk berdoa memohon kepada Allah, terutama setelah memaksimalkan usaha dan kerja. Allah tidak mungkin salah memberikan anugerah dan kemuliaan. Semua telah diatur olehnya dengan sangat sempurna, baik waktu maupun tempatnya. Bila ada hal-hal yang kita anggap belum dikabulkan oleh Allah dari doa-doa kita, mungkin saja karena kita sebetulnya belum siap menerimanya. Kemungkinan lain adalah Allah menganggap bahwa hal itu tidak tepat untuk diberikan kepada kita. Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Khafid dan Ar-Rafi. Asma Allah Al-Khafid artinya yang merendahkan. Allah merendahkan atau menghinakan orang-orang yang dikehendakinya. Di antara orang-orang yang direndahkan atau dihinakannya adalah mereka yang berperilaku buruk atau jahat. Allah juga menghinakan atau merendahkan orang-orang yang berlaku kejam. Asma Allah Ar-Rafi artinya yang meninggikan. Allah yang meninggikan derajat para hambanya serta menolong mereka dari musuh-musuhnya. Selain itu, Ar-Rafi dapat juga diartikan sebagai yang memberi balasan kebaikan. Hanya dialah yang dapat mengangkat derajat manusia. Demikian pula sebaliknya, hanya dia yang menjatuhkan atau menghinakan seseorang. Dalam sejarah peradaban manusia, terdapat beberapa orang atau tokoh yang direndahkan atau dihinakan oleh Allah. Di antaranya adalah Fir'aun beserta pengikutnya yang dimusnahkan oleh Allah dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian para kaisar Romawi dan Persia pun dihinakan oleh Allah melalui kekalahan mereka menghadapi tentara kaum muslimin. Mereka yang sebelumnya dimuliakan dan hidup dengan bersenang-senang kemudian menjadi tawanan atau mati terbunuh. Selain itu, mereka yang dimuliakan adalah mereka yang diangkat derajatnya menjadi lebih tinggi. Di antara mereka adalah umat Nabi Musa, yaitu kaum yang sebelumnya tertindas, kemudian diberi kepercayaan untuk menguasai wilayah mulai dari ujung timur hingga ujung barat. Allah juga telah mengangkat derajat orang Arab. Mereka yang sebelumnya hidup terpecah belah, selalu berperang, serta dipandang sebelah mata oleh bangsa lain, akhirnya menjadi umat terbaik dan contoh bagi umat manusia. Mereka juga diberi kedudukan menjadi umat terbesar yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha meninggikan dan maha merendahkan telah memperlihatkan banyak contoh orang yang ditinggikan atau direndahkan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, bila kita ingin ditinggikan dan dimuliakan, maka tidak ada cara lain kecuali mendekatinya dan meminta kepadanya melalui ibadah dan amal soleh berupa kerja keras dalam belajar dan beribadah. Asmaul Husna yang akan kita pelajari berikutnya adalah Al-Mu'is dan Al-Muzil. Asma Allah Al-Mu'is artinya yang memuliakan. Allah adalah zat yang maha mulia. Oleh karena itu, hanya Allah yang bisa memuliakan orang yang dikehendakinya dalam kehidupan di dunia ini.
Adapun kemuliaan yang sungguhnya di hadapan Allah hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Asma Allah Al-Muzil artinya yang menghinakan. Tidak ada orang yang memperoleh kemuliaan atau kehinaan tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah telah memuliakan seseorang, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghinakannya. Sebaliknya, jika Allah telah menghinakan seseorang, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menolak atau menghambatnya. Allah memuliakan para walinya karena ketaatan mereka. Mereka akan dimenangkan atas musuh-musuhnya di dunia dan ditempatkan di tempat yang mulia di akhirat kelak. Sementara orang-orang kafir akan dihinakan di dunia dengan menjadikan mereka sebagai budak dunia yang selalu mengejar kemewahan tanpa pernah berkesempatan beribadah kepada Allah. Orang yang mendapat kemuliaan dari Allah senantiasa hidup dengan penuh rasa syukur dan sabar. Rasa syukur itu dibuktikan dengan rajinnya mereka beribadah, berakhlak mulia, dan selalu bersungguh-sungguh. Seorang anak yang dimuliakan oleh Allah adalah anak yang rajin dalam belajar, berakhlak mulia, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, selalu menghormati orang yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda darinya. Dia selalu riang dan penuh semangat hingga teman-teman selalu menyayanginya. Demikian materi Asmaul Husna yang Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan bersemangat serta rajin beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.